Dari antara semua makhluk yang paling mulia manusia. Dari semua manusia yang paling mulia adalah orang beriman. Dari seluruh orang beriman yang paling mulia Rasul-Rasul. Dari seluruh Rasul-Rasul yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, yang mengatakan kita itu tinggi derajatnya itu Allah. Kita orang beriman ini kata Allah dalam surah Ali Imran, wala tahinu wala tahzanu, kamu jangan merasa hina. Wala tahinu, kamu semua orang beriman jangan merasa hina. Wala tahzanu, kamu semua orang beriman jangan merasa galau. Jangan kamu merasa cemas. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu, hai orang beriman, derajatmu itu paling tinggi jika kamu betul beriman kepada Allah dan Rasul. Kita ini derajatnya paling tinggi. Ini isim tafdil, a'launa, isim tafdil paling tinggi. Ini kalau bahasa Inggrisnya superlatif. Superlatif namanya. Bentuk paling. Good, better, best. Kalau orang Islam itu the best. You are the best one. Bukan good, bukan better, kita best. Tinggi, lebih tinggi, paling tinggi. A'launa itu paling tinggi. Kamu, wa antum, kamu orang beriman itu, a'launa paling tinggi derajatnya. Lebih tinggi dari malaikat, lebih tinggi dari iblis, lebih tinggi dari setan, lebih tinggi dari jin, lebih tinggi dari binatang. Lebih tinggi dari tumbuh-tumbuhan. Kita ini orang beriman. Jangan merasa hina. Jangan merasa galau. Kamu paling tinggi jika betul beriman pada Allah. Hari ini yang mau dihancurkan dari pemikiran orang Islam secara sistematis. Memang dibuat, jangan kalian pikir ini asal-asalan atau terjadi kebetulan. Memang sengaja dibuat. Agar orang Islam merasa minder, merasa hina. Itu memang diciptakan. Ilmu sains ditutupi. Bahwa penemu aljabar, penemu kimia, penemu lensa, itu semua orang-orang Islam itu ditutupi. Seolah-olah itu temuan barat semua. Supaya orang Islam minder. Dari mulai orang yang paling alimnya, bukan hanya orang kafir, ya orang Islamnya ikut. Sampai gembel-gembel pemabuk, tukang minum tuanya ikut. Menghancurkan citra orang beriman. Coba lihat itu. Ini medsos ini, asal ceramah ustadz kita, apa dibilangnya? Kadrun. Kadrun itu singkatan dari kadal gurun. Kita disebut kadal gurun. Ulama-ulama kita dipanggil ustadz kadrun. Astagfirullah. Luar biasa lah pokoknya. Kita ini kadal gurun. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lahir di gurun. Dia lupa Nabi Isa juga lahir di gurun. Nabi Musa juga lahir di gurun. Dia lupa itu. Pulang kau ke gurun pasir Arab sana. Naik onta kau. Jangan kau naik kapal terbang, itu buatan kafir. Jangan naik kereta api, buatan kafir. Jangan naik mobil, itu buatan kafir. Jangan naik motor, itu buatan kafir. Pulanglah kau ke Mekah. Naik onta, minum pipis onta, kadal gurun, kadron. Sengaja itu. Datang satu dokter dari UI. Orang Islam itu terbelakang. Bodoh-bodoh. Kumuh. Tukang bikin rusuh. Pokoknya primitif lah orang Islam itu. Padahal dia Islam. KTP-nya Islam, berarti kan dia menghina dirinya sendiri. Jadi ini sistematis. Jangan bilang kebetulan. Sehingga kita minder. Mobil bukan kita punya, motor pun bukan kita yang buat, semua bukan. Jadi kalau gitu orang Islam yang bodoh cuma naik onta. Sebetulnya bukan mau menghina kita. Pulang kau ke Mekah. Maksudnya pulang kau ke Arab, kampung nabimu. Nabimu naik onta, kau naik onta lah. Begitu. Paham? Padahal Nabi naik onta karena memang zaman itu kendaraan paling hebat onta. Dan paling bermartabat naik onta. Karena onta itu harganya 70 juta sekarang. Itu onta biasa. Kalau Nabi naik onta merah. Mercedes itu kalau sekarang tuh Mercy.
Unta merah itu 2,5 miliar harganya, tahu kalau sekarang. Nabi naik itu. Kenapa Nabi Muhammad naik onta? Karena onta itu bisa 7 hari jalan nggak minum. 7 hari dia jalan nggak minum, hidup. Sebab dia bisa menyimpan air di tubuhnya. Kalau dia haus, dikeluarkannya, diminumnya. Kalau kuda dipacu 60 mil dipacu nggak berhenti, pecah jantungnya. Mati dia kalau onta tidak. Maka Nabi naik onta. Tapi apakah Nabi cuma naik onta? Enggak. Nabi naik buruk. Naik apa? Buruk. Kecepatan buruk itu barkun. Al-barku itu artinya kilat. Sekali loncat kata Nabi hilang dari pandangan mata. Yang bilang Nabi sekali loncat hilang dari pandangan mata. Kecepatan cahaya itu sekarang bisa diukur. 300.000 kilometer per detik. Coba ucapkan semua. 300.000 kilometer per detik. Biar jangan lupa. Itu kecepatan buruk. Ada yang lebih canggih dari itu? Tidak ada. Manusia sekarang baru bisa membuat pesawat siluman. Pesawat tempur Amerika. Kecepatan 800 meter per detik. Sebut 800 meter per detik. Apa artinya itu dibandingkan dengan kecepatan buruk 300.000 km per detik? Apa artinya? Tapi udah bangga. Itu kita disuruh minder, dia mau bangga dengan 800 meter per detik itu. Manusia baru bisa membuat pesawat kecepatan buruk, kecepatan cahaya itu baru sudah bisa sih, tapi baru dalam film. Namanya Star Trek. Pesawatnya namanya Enterprise. Kalau digasnya itu, digas sama pilotnya, merah buntutnya. Begitu dia tekan tombol giginya itu maju, hilang dari pandangan mata. Bisa, tapi di film. Kalau Nabi sekali naik buruk, dicongklangnya sekali, hilang dari pandangan mata. Kenyataan. Main-main. Wah itu kan Nabi, umatnya kan enggak. Oh, umat Nabi hebat-hebat. Semua umat Nabi hebat-hebat. Nabi apapun. Kita lihat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu raja. Tentaranya angin. Dia bisa kirim, kalau perang kirim angin aja. Hancur negara orang. Nggak usah kirim orang, nggak usah kirim jin, angin aja hancur. Nah, tentaranya angin, jin. Manusia, jin kafir, jin Islam, manusia, kafir Islam, semuanya tunduk sama Nabi Sulaiman. Binatang-binatang, semut, beliau ngerti bahasa binatang dan punya kemampuan mendengar yang tidak normal, kan itu namanya mukjizat kan. Nabi Sulaiman jalan dengan tentaranya, semut-semut di dalam lubang, lagi jalan-jalan di luar lubang, menjerit ratunya, ratu semut. Qalat namlah, berkata ratu semut, masuklah kamu semua ke dalam lubang-lubang kamu. Nanti lewat sebentar lagi Raja Sulaiman dengan para tentaranya, dia nggak lihat kamu keinjek, mati kamu. Masuk semua dalam lubang-lubang kamu. Senyum Nabi Sulaiman. Inilah anugerah dari Tuhan, aku ketahui. Pertama Nabi Sulaiman bisa dengar suara semut. Ada yang bisa dengar suara semut? Kalaupun bisa dengar suara semut, nggak ngerti artinya, betul. Nabi Sulaiman 2, udahlah dia bisa dengar suara semut, berapa desibel tuh di bawah, manusia nggak bisa dengar itu, terlalu rendah desibelnya. Tapi Nabi Sulaiman bisa dengar dan ngerti bahasa semut. Dan dari situ kita ambil satu hikmah lagi. Pertama Nabi Sulaiman bisa ngerti bahasa semut, kedua dia bisa dengar walaupun sangat rendah desibelnya, Nabi Sulaiman bisa dengar. Satu hari Nabi Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Balqis. Karena diberitahu oleh burung hudhud, Balqis ini sakti, raja perempuan, kerajaannya pun kaya, tapi dia tidak menyembah Allah, menyembah matahari. Nabi Sulaiman kirim, Bismillahirrahmanirrahim, surat. Balqis bilang, bagaimana ya kita perang lawan Sulaiman? Kata raja menteri-menterinya,
Jenderal-jenderal, waduh jangan, mati kita. Tidak ada satu orang pun di dunia ini, satu kerajaan pun yang menang lawan Sulaiman alaihissalam. Dia itu tentaranya, wah segala macam angin aja dikirim, mati kita semua. Terus gimana? Kalau begitu kita antar duit aja. Kita kirim emas, kita kirim upeti, supaya dia senang. Oh, dia kaya. Nabi Sulaiman tuh pernah dapat kiriman emas dari Sumatera, dari negeri Melayu, itu 400 peti. Dari Gunung Opir, negeri Nusantara ini. 400 peti emasnya, itu baru dari Sumatera. Jangan, kita nggak bisa menang. Terus bagaimana kata Ratu Balqis? Udah gini aja lah, kita datangi aja istananya. Maka berangkatlah Balqis dengan jenderal-jenderalnya dan menteri-menterinya yang penting-penting berangkat. 1 bulan perjalanan naik kuda dari Yaman ke Palestina. Nabi Sulaiman sudah tahu, begitu bergerak sudah tahu. Nah, Nabi Sulaiman mau bikin kejutan. Kalau perang mesti ada yang mati. Bagaimana kalau kita buat kejutan supaya Ratu Balqis datang, dia menyerah, takut sama kita, gentar, dia nyerah, dia masuk Islam. Bagaimana caranya? Maka Nabi Sulaiman ceritakan kepada menteri-menterinya. Ya ayyuhal malak, wahai jenderal dan menteri-menteriku, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kamu yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke sebelahku ini? Sehingga nanti dia sampai sini kaget, heran, takut, dia masuk Islam, menyerah kepadaku. Qala ifrit minal jinni, berkata ifrit daripada golongan jin kafir. Ifrit kafir. Nanti waktu Isra dan Mi'raj, Nabi sempat dikejar oleh ifrit ini. Jibril ditanya Nabi, siapa itu yang mengejar saya, manggil-manggil saya? Itu ifrit, jin kafir zaman Nabi Sulaiman. Panjang umur jin itu sampai 5.000 tahun baru mati. Ifrit bilang, ana atika qabla ayyatuni muslimin. Ana atika, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis ini untukmu, wahai Nabi Sulaiman. Qabla an taquma min maqamik, sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Bayangkan itu. Berapa detik berdiri dari tempat duduk? 1 detik, 1 detik, 2 detik. Sebelum itu, sebelum kamu berdiri, kalau bahasa Jawanya saat turungi panjenengan menyat sampun onten temuriki mawon. Bayangkan hebatnya si jin kafir yang namanya ifrit itu, bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis 1 bulan perjalanan sebelum Nabi Muhammad berdiri, sebelum Nabi Sulaiman berdiri daripada makom, daripada tempat duduknya. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Untuk urusan itu aku pasti sangat kuat dan mampu, terpercaya. Nabi Sulaiman melirik ke tempat lain. Itu hebatnya raja itu. Kalau Nabi Sulaiman melirik ke situ pindah. Sebelum sedetik Nabi Sulaiman melirik ke sana, berarti ditolak. Berkata satu orang laki-laki, qala alladhi ilmuhu minal kitab, ada satu orang laki-laki yang ilmunya dari kitab. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab, ada satu orang laki-laki manusia yang pada dirinya itu ada ilmu dari kitab Zabur. Selama ini orang nggak tahu dia hebat. Ana atika, aku mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis itu, katanya, qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Berapa detik itu? Qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum Nabi Sulaiman matanya berkedip, pindah singgasana Ratu Balqis. Nabi Sulaiman langsung melihat ke kiri. Falamma ra'ahu, begitu Nabi Sulaiman melirik, sudah mustaqiran indah, sudah pindah singgasana Ratu Balqis. Sampun mentangkring temeriku, gitulah kira-kira. Langsung Nabi Sulaiman, qala hadza min fadli rabbi, inilah anugerah dari Tuhanku yang maha pemurah itu.
Menguji aku apakah aku bersyukur atau aku kufur dengan nikmat Allah. Perjalanan sebulan. Sehingga sayanya pindah nggak sampai sedetik. Dan kata tafsir dalam kitab Tanwirul Qulub juga diceritakan. Pindahnya singgasana Ratu Balqis itu bukan lewat udara. Kalau lewat udara tahulah Balqis. Pindahnya lewat tanah. Dari bawah tanah pindahnya. Itu umatnya Nabi tapi cuma satu orang, namanya Asif bin Burkhia. Siapa namanya? Asif bin Burkhia. Satu lagi jin kafir, jin ifrit, dari golongan jin satu, dari golongan manusia satu. Tapi umat Nabi Muhammad sekali dapat karomah semuanya itu ngerinya itu. Dalam satu riwayat asar lah kalau sekarang namanya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memimpin 30.000 pasukan. Perang melawan Parsi. Superpower dunia waktu itu dua, Parsi dengan Romawi. Yang ngirim Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai di tepi sungai Tigris di Irak. Wilayah kekuasaan pusat kerajaan Parsi waktu itu. Sungai Tigris lagi banjir. Namanya sungai banjir di negeri Arab. Nggak ada sungai lain, nggak ada paret, nggak ada danau, itu air semua tumplek ke sungai, betul. Itu banjirnya bergelombang, batu-batu besar anyut, tidak ada jembatan. Bagaimana mau nyebrang? Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan tentaranya 30.000 pasang kemah. Malam Sayyidina Sa'ad sholat tahajud, siang puasa, malam tahajud, siang puasa. Begitu pemimpin. Nah, dia nggak cari utangan dia untuk buat jembatan, nggak perlu dia. Di seberang sana 300.000 pasukan Parsi dengan rajanya, dengan pendeta kepala. Kata pendeta kepala, kita lihat apa yang dibuat 30.000 tentara Islam ini. Kalau nyebrang mati semua itu, kena banjir Tigris, sungai Tigris yang dahsyat. Beberapa hari tahajud, puasa, tahajud, puasa. Tiba-tiba Sayyidina Sa'ad mimpi. Dilihatnya dirinya dan pasukan Islam 30.000 itu jalan di atas air. Langsung habis sholat subuh beliau katakan, bongkar tenda. Kita menyeberang hari ini. Pakai apa? Pakai sholat 2 rakaat. Maka Sayyidina Sa'ad wudu, sholat 2 rakaat, congklang kudanya jalan di atas air. Perwira-perwiranya sholat 2 rakaat, sholat jalan di atas air. Pasukannya disuruh semua sholat 2 rakaat jalan, semua jalan. Yang kecemplung mundur lagi, wudhu lagi, sholat lagi, nangis-nangis. Ya Allah, kenapa aku nggak lewat, orang lewat. Sampai 30.000 pasukan itu menyeberang semua di atas air. Yang naik kuda, yang naik onta, yang jalan kaki nyeberang semua. Kata pendeta Parsi, Tuan Raja jangan dilawan ini bukan manusia biasa. Kalau kita lawan mati habis kita. Nggak bisa kita lawan manusia seperti ini. Kata Raja Parsi, belum tentu. Kita harus tetap berperang. Menyerah aja Tuan Raja. Tidak bisa. Perang. Begitu pasukan Islam baris 30.000. Raja Parsi memerintahkan, kirim pasukan perempuan. Jadi perempuan dulu dikirim. Kompi pasukan wanita dikirim. Ternyata wanita-wanita ini pakai baju tipis-tipis, tembus pandang. Taulah wanita Parsi, pipi merah, hidung mancuk. Mana ada yang pesek orang Parsi? Nggak ada yang minum jus jengkol di sana. Pipi merah jambu, hidung mancung, badan pun bersih, kulit merah, masya Allah. Jalan pakai baju tipis, pukul rebana sambil berjoget-joget. Ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kiri, ke kiri dan ke kiri. Masya Allah. Kata Sayyidina Sa'ad, pasukan tutup mata, tunduk semua. Tundukkan pandangan semua. 30.000 pasukan semua tunduk. Nggak ada satupun yang berkhianat. Nggak ada yang pura-pura tutup, ngintip gitu. Sampai pasukan perempuan itu mandi keringet.
Tidak ada satupun yang melirik. Akhirnya pasukan perempuan pulang. Lapor Tuan Raja, nggak mempan. Kenapa? Apa kamu kurang cantik? Apa jogetmu kurang hot? Wow, udah kalah ulat bulu disiram bensin. Ya kan? Nggak laku. Kenapa? Karena mereka tidak ada yang melihat. Semua tunduk pandangan. Kata pendetanya, sudahlah Tuan Raja, jangan dilawan pasukan seperti ini. Kita pasti kalah. Kita bayar jizyah aja, bayar pajak 2,5%. Udah, kerajaan tetap kita punya, Tuan tetap jadi raja. Marah raja ini. Kita ini pasukan kita 300.000. Pasukan mereka cuma 30.000. Tiup tanduk, ditiup tanduk, perang dimulai, habis. 300.000 pasukan habis. Rajanya terbunuh, anak gadisnya 3 ditawan. Menjadi budak tawanan perang. Sampai Mekah dilihat Umar, siapa yang 3 ini? Kan bajunya beda kalau anak raja kan. Bajunya emas. Umar bin Khattab langsung, ini siapa 3 orang ini? Ini anak raja Parsi. Bebaskan, merdekakan. Nggak layak anak raja Parsi jadi budak, udah bebaskan. Langsung yang satu diambil Sayyidina Husain. Diislamkan, dinikahi oleh Sayyidina Husain cucu Nabi. Yang satu diambil oleh Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, dijadikan istri. Yang satu diambil sahabat yang lain. Dari keturunan Sayyidina Husain dan perempuan inilah lahir imam-imamnya orang Syiah. Kenapa hanya anaknya Sayyidina Husain? Kenapa anak Sayyidina Hasan gak ada satupun yang masuk? Karena mamaknya orang Arab. Sedangkan yang ini mamaknya orang Parsi. Karena Syiah ini agama Parsi yang menyusup ke dalam Islam untuk merusak Islam dari dalam. Paham? Yang ada yang Syiah di sini tobat. Jangan sampai mati dalam keadaan Syiah. Lihat, kalau Nabi Sulaiman yang hebat hanya Asif bin Burkhiyah. Kalau Nabi Muhammad 30.000 pasukan hebat semua. Paham? Jadi kita jangan merasa minder. Umar bin Khattab mengirim pasukan lagi ke Afrika. Perang. Satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang jadi khatib Jumat. Kalau khatib Jumat itu wajib ceritanya 2. Menggalakkan berbuat takwa, menakutkan orang berbuat durhaka. Jadi basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira pada orang-orang takwa, memberi kabar takut kepada orang-orang durhaka. Isi khutbah Jumat hanya 2, basyiran wa nadhira. Kalau ada isi khutbah Jumat cerita padi, nggak sah khutbahnya. Saudara-saudara, padi ini padi unggul, buatan Jepang. Lah diimpor kemari, ditanam, kalau sawahnya ada airnya nanti dia tumbuh. Kalau tumbuh dia hijau. Dipakai pupuk buatan Jepang, dia gemuk. Buahnya banyak. 4 bulan kemudian dia kering, kuning. Kita tinggal nunggu panen. Tiba-tiba datang banjir bandang, padinya mampus semua. Barakallah li walakum fil Qur'anil azim. Nggak sah khutbahnya. Umar bin Khattab khutbah tentang takwa. Tiba-tiba belok topiknya. Sedang menceritakan kehebatan Allah tentang takwa, menakutkan orang berbuat durhaka. Tiba-tiba berubah isi khutbah. Ya syariah, ya syariah, alal jibal, alal jibal. Tentara, tentara naik gunung, naik gunung. Sahabat-sahabat, Sayyidina Ali ada situ. Sayyidina Utsman, Sayyidina Thalha, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas ada situ. Mereka semua diam. Kenapa? Seimbang. Yang dengar sama yang khutbah sama levelnya. Coba kalau nggak level sama. Ada khotib sini khutbah tiba-tiba tentara naik gunung. Kita tangkap itu khotib. Bawa ke rumah sakit Grogol. Disetrum otaknya. Nggak imbang, ini imbang. Semua diam. Selesai khutbah, sholat, udah diam pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada yang cerita, tidak ada yang nanya. Kenapa khutbahnya melenceng? Ada diam aja. Beberapa bulan kemudian pasukan pulang. Lapor Umar bin Khattab, ya Amiral Mukminin, kami menang perang. Harta rampasan perang, ya Allah, nggak bisa dihitung pakai ribu. Bahasa Arab itu yang paling besar 1.000. 1.000.000 nggak ada bahasa Arabnya. 1.000. Jadi kalau 1.000.000 bahasa Arabnya 1.000.000. Iya, alfun alaf. Nggak ada bahasa Arabnya 1.000.000. Ada Pak, miliun. Miliun bahasa Inggris.
diambil oleh orang Arab modern. Bahasa Arab zaman dulu yang paling besar adalah 1000. Menurut riwayat dalam kitab Martin Links, bukunya Martin Links, harta rampasan perang zaman Umar itu mencapai 5.000 tumpuk emas. 5 juta tumpuk emas. Saking kayanya. Lapor, ini semua harta. Ya udah, bagi-bagi menurut porsinya, sisanya masukkan ke Baitul Mal. Selesai. Tiba-tiba mau habis laporan dah bubar. Kata jenderal, ada satu lagi ya Amirul Mukminin. Apa itu? Waktu hari Jumat tanggal sekian, kami dikepung musuh. Kami terdesak, dipanahi dari seluruh penjuru. Kami sudah putus asa. Hari itu kayaknya kami akan mati semua. Dikepung ratusan ribu musuh. Tiba-tiba kami mendengar suara Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjerit sekuat-kuatnya. Tentara naik gunung, tentara naik gunung. Kami semua naik ke gunung. Kami panah musuh dari atas gunung. Banyak musuh yang mati. Akhirnya musuh melarikan diri. Kami selamat. Kalau tidak ada jeritan Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, mungkin kami sudah mati syahid semuanya. Senyum Umar bin Khattab. Ya sudah, alhamdulillah. Coba kalau sekarang, hebat aku kan? Makanya 3 periode. 1 periode 7 tahun. Tengok kekeramatan yang terjadi. Pertama, Umar bin Khattab bisa melihat pasukannya di Afrika. Padahal waktu itu tidak ada kamera, satelit belum ada. Betul. Yang kedua, beliau menjerit, jeritannya sampai ke Afrika. Jeritannya sampai ke Afrika. Pakai apa itu? Yang ketiga, hebatnya, seluruh pasukan puluhan ribu mendengar jeritan Umar bin Khattab itu. Padahal waktu perang mana ada dengar jeritan. Perang itu kalau komando pakai bendera. Mau naik gunung, bendera ditunjuk ke gunung. Kalau jerit gak dengar, naik gunung. Mana ada semua orang menjerit. Wow, semua orang menjerit. Tapi waktu Umar bin Khattab menjerit, seluruh jeritan pasukan perang ratusan ribu hilang, tertutup dengan jeritan Umar bin Khattab. Kafir gak dengar. Yang dengar itu cuman puluhan ribu tentara Islam. Berapa keramatnya umat Nabi, karomahnya umat Nabi. Tiba-tiba dibilang kalian ini primitif. Memang kebanyakan makan micin gue. Orang kan bilang itu kan zaman dulu. Zaman sekarang sama saja. Wali Songo mau bangun masjid di Demak. Masjidnya Sunan Kalijogo. Datang dari Cirebon, datang dari Ampel, datang dari Bonang, datang dari Muria. Kumpul situ, makan. Habis sholat Isya mereka kerja, bangun masjid. Kitik. Sholat subuh masjidnya sudah jadi. Sholat subuhnya di masjid itu sudah jadi. Habis itu mereka makan pagi. Habis itu pulang ke rumah masing-masing. Yang ke Ampel, yang ke Cirebon. Assalamualaikum, celik. Jadi, naik apa mereka? Kok bisa begitu semua? Umat Nabi. Kang Asep aja bisa, masa umat Nabi nggak bisa? Itu kan zaman wali. Zaman sekarang? Ya zaman sekarang. Pada tahun 1982 terjadi pecah Gunung Galunggung. Seluruh orang yang tinggal di kaki gunung suruh mengungsi. Semua mengungsi. Tentara datang, di Pujuk semua mengungsi. Disediakan truk, diangkat barang-barangnya. Dulu kan yang kerja tentara. Sekarang aja yang kerja preman. Dulu tentara semua yang kerja. Semua diangkat keluar semua. Tiba-tiba ada satu ustadz kampung. Dia nggak mau pergi. Dia punya surau, punya langgar dari bambu. Atapnya pun lalang. Dia bilang apa? Saya tidak mau pergi. Saya mau menjaga surau saya. Loh, ini nanti turun lahar mati semua Pak, disapu lahar. Kalau saya pergi siapa yang azan? Nggak boleh kampung ini nggak ada azan. Fardu kifayah azan itu 5 kali sehari. Saya nggak sanggup meninggalkan masjid saya ini, musola saya ini. Biar saya tetap di sini, di pucuk-pucuk. Sampai menurut riwayat
Pak Domo datang situ. Begitu perhatiannya pemerintah zaman itu kepada rakyatnya. Pangkop Kamtip Sudomo datang naik gunung itu. Sudahlah Mas Kiai, pulang aja lah, keluarlah. Nanti datang lahar, habis semua ini disapu lahar. Pak Kiai nanti berbahaya, mari pergi. Kata Kiainya nggak usah, biarkan saya jaga musola saya. Akhirnya ditinggal lah. Terjadilah letusan, turunlah lahar panas. Dari puncak gunung disapu semua sampai ke bawah. Matilah kampung itu pasti hancur. Setelah dingin lahar, naik tentara ke atas. Ternyata semua kampung habis dibantai lahar panas. Kecuali langgarnya sang kiai kampung itu. Masih berdiri kokoh dari bambu. Begitu, assalamualaikum, kiainya ada di situ. Waalaikumsalam. Mangga. Loh, nggak mati? Enggak. Langgarnya nggak kebakar? Enggak. Kok bisa? Nah, itulah kekuasaan Allah. Ceritalah kiai ini. Lahar itu turun dari atas puncak gunung ke bawah. Ternyata lahar itu bicara. Ini habisin ini, habisin, sapu bersih. Yang ini jangan, belok. Oh, yang ini hancurin, habisin. Ini habisin, yang ini jangan, belok. Pas di musola saya, kata di langgar saya. Lahar itu katakan, ini langgar jangan ditabrak, minggir, belok. Pecah dua itu lahar. Ceng. Yang lain habis, dia saja selamat. Terkenallah waktu itu cerita. Ada wali di puncak Galunggung sana, di kaki gunung Galunggung. Rame, ribuan orang datang ke sana semua untuk jumpa wali itu. Belajar agama? Bukan, minta nomor SDSB. Akhirnya wali itu pergi, meninggalkan kampung itu, tak tahu lagi di mana wali itu. Jangan bilang tidak ada. Sampai sekarang ada. Kalau tidak ada wali-wali Allah di dunia, sudah lama dunia ini dikiamatkan. Jijik Allah lihat dunia ini. Bencana udah datang sini berganti. Karena masih ada orang-orang wali-wali, ada orang-orang yang malam tahajud. Sehingga maksiat-maksiat yang ada di Jakarta ini tidak menyebabkan Allah menghancurkan negeri Jakarta ini. Maka di Jawa ini khususnya Jakarta, Jawa Barat, Banten, sejahat-jahatnya preman, kalau jumpa kiai pasti cium tangan. Nah, jangan coba di Medan, handphone kiai dicopetnya.